Bersatulah Indo. Ini diterapkan ada masih itu yang akan terbuat betul. Kan
media digital pahami juga mencari mungkin aplikasi Petang oleh istilahnya. pemerintah. Ah, Jadi tergantung berapa DP penonton itu Iya. dalam 1 bulan itu bisa Iya. mendapatkan Jadi, pemasukan lah Pak. dengan adanya elemen-elemen di apa media teknologi digital ini kan bisa membuka peluang untuk orang berbisnis, Orang toh? berbisnis, Ah, betul. betul. Nah, di dalam itu juga ada elemen lain seperti etika digital. Nah, itu Etika paling digital. penting. Misalnya kalau kita menggunakan sebuah aplikasi begitu, kita harus menjaga orang etika kan. Menjaga Di etika. media sosial bagaimanapun, misalnya kita tidak suka dengan sesuatu, misalnya dengan seseorang begitu, dan kita bisa menjaga di, misalnya dalam dunia maya begitu orang. Oh, Jadi iya, kayak iya. orang tidak boleh langsung kasih kata statement yang Jadi, mungkin bisa menyerang orang lain dan biasa bisa kan- menyakiti orang lain lah. Biasa kan tuh ibu-ibu kalau Ibu-ibu, orang emosi, orang emosi, dorang dorang- suka bahas status tuh. dorang langsung upload status upload status bagaimana. yang sebenarnya tidak boleh di upload status Upload seperti status itu. seperti itu. Misalnya ujaran kebencian, Ujaran mereka menyebarkan ujaran menyebar kebencian, melalui kebencian dan kata-kata yang kata-kata yang tidak senonoh lah. sarkasme begitu begitu. tuh. Jadi orang nih boleh sembarangan. Boleh sembarangan dalam. Iya, mau ya bahas status bagus yang tentunya ada kata-kata motivasi toh. Motivasi, betul. Iya. Kemudian ini apa perbedaan antara melek digital dan literasi digital ini, Bung Daniel? Yang melek ini, Melek digital ini mungkin orang masih banyak masih yang kurang kurang paham lah bagaimana cara menggunakan cara menggunakan. aplikasi media digital tersebut dan bagaimana dorang itu melakukan suatu hal yang mungkin tidak semestinya mereka lakukan di dalam dunia media sosial tersebut. Iya. Nah, jadi orang mesti paham betul-betul apa yang mungkin orang ingin share, apa orang ingin bagikan di dalam dunia media sosial itu tidak sepenuhnya orang bebas dalam berekspresi di dalam suatu media sosial tersebut. Iya, betul. Jadi pendengar ya mungkin yang biasa medsos ini, jadi jangan sembarangan ya. Sembarangan, betul. Menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lain sebagainya untuk hal-hal yang tidak baik, tidak Kang baik. Daniel. Oke, dan pendengar yang lagi Bapak dengar ini di Pro Ampa Manado di 88,6 FM dan juga di aplikasi RRI Digital, juga pendengar yang ada di RRI Tahuna ya. Kita mau sapa ini selamat siang buat pendengar untuk kita teman-teman yang lagi sementara siaran yang ada di RRI Tahuna. Halo. Ada orang pewau siapa ini di sana ini? Halo, RRI Tahuna, apa kabar? Sudah sambung belum ini? Iya. Halo. Halo, dengan siapa kota ini yang lagi tugas di sana? Dian Sulastri. Sulastri, Dian halo Sulastri. Sulastri, apa kabar? Alhamdulillah sehat.
Teras Bung Imran. Ya, Kenapa belum betul. muncul dia punya muka? Ada Ih, Pio-Piohu ini. ada. Pio-pioho, Pio-Piohu mapaile, Uti. Iya. mapaile. Apa lah, iya. Bung Imran, ya ini orang bahas tentang literasi digital di era modern ini. Sebentar mungkin Ya. Kang, ada mau bertanya dari RRI Perempat Gorontalo Oh, anti sabantar, tak kira mau mulai sekarang. Atau boleh sekarang boleh. Bagaimana Bung Daniel siap orang mau jawab Kang? Boleh, boleh. Oke, silakan ini mungkin orang Bung Oh, Imran. ada waktu saya merso di langsung lagi. Langsung Oke. saja. Oke, Bu Daniel, terima kasih Bung Stanley juga yang ini keren ini DP narasumber, DP bintang tamu, mahasiswa FISIP Visip Unsrat. Unsrat. Nah, Bung Daniel, Ya, Pak. yang kita tahu itu literasi itu kalau dulu kan literasi itu kemampuan membaca dan menulis, itu literasi. Literasi membaca buku, sekarang kan sudah setengah mati buku. Betul. Tapi masih banyak juga. Nah, dengan era sekarang ini anak-anak muda sudah setengah mati orang mau cari ini buku. Paling banyak sekarang ada buku-buku digital. Apalagi novel-novel yang dulu yang laris seperti Wiro Sableng dan juga novel-novel yang lain sekarang beralih ke Untuk digital. digital. Nah, ketika kita beralih ke digital, banyak hal yang ada juga positif dan negatif. Sementara yang dibutuhkan di digital ini sebenarnya hal-hal yang positif, tapi kalau sekarang kan orang lihat ini digital bukan menjadi kemampuan membaca dan kemampuan menulis, tapi kemampuan menyebarkan informasi hoax, informasi-informasi yang tidak layak untuk dibaca oleh anak-anak kita. Nah, dari teman-teman mahasiswa menyikapi hal-hal seperti ini, apa yang Anda lakukan? Nah, dalam menyikapi hal hoax tadi seperti itu, jadi mungkin kita bisa mencari tahu dulu lah kalau misalnya kita mendapatkan suatu informasi dari manapun, misalnya dari berita mana, misalnya dari aplikasi media sosial mana, kita harus mencari tahu dulu informasi tersebut dari berbagai sumber juga. Maksudnya dari berbagai sudut pandang. Jadi kita nggak boleh melihat dari satu juga, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang lain. Apalagi kita mesti, yang paling utama kita harus mencari sumber yang sumber terpercaya dan sumber resmi yang mungkin ada di Indonesia ini, agar kita bisa memastikan suatu berita tersebut benar. Nah, kalau yang dibahas tadi seiring perkembangan zaman itu memang kayak berupa novel atau segala macam itu selalu berbentuk digital. Nah, itu dari kemajuan kecakapan teknologi ini bisa berkembang sangat pesat dan bisa membantu kita dalam segala hal. Misalnya kita mau mengkreasikan suatu cerita karangan atau buku atau apapun, itu bisa melalui digital kalau untuk zaman sekarang ini. Jadi mungkin teknologi ini bisa membantu kita dalam meringankan kita lah, mempermudah untuk melakukan apapun itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Memang DP positif di baca novel di digital dapat doi. Nah, kalau mau baca buku biasa cuma dapat hayalan dengan apa. Tapi kalau di digital memang tidak bisa dipungkiri ada novel, ada aplikasi tertentu yang orang baca dalam 3 menit dapat doi. Dapat doi. Satu hari 1.000, 2.000, boleh jatuh dia 30 hari kan banyak. Daniel, mungkin teman-teman bikin. Kalau untuk pengembangan aplikasi sendiri, mungkin kalau dari PTP jurusan mungkin belum sampai di situ. Kalau maksudnya bukan orang PH lah dalam untuk mengembangkan suatu aplikasi begitu. Mungkin kalau di aplikasi yang lain begitu dari jurusan yang lain, kalau setahu kita ada orang itu ada menerapkan suatu aplikasi yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari,
mungkin dalam hal ini mungkin seperti AI begitu lah, dalam artificial intelligence begitulah yang bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. AI itu mungkin yang membantu mahasiswa lah dalam saat ini untuk kita mencari sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, atau kita bisa, AI ini bisa membantu kita dalam perkuliahan atau apapun itulah untuk mencari sesuatu hal yang dapat membantu kita. Mungkin kalau untuk aplikasi yang secara lebih spesifik kita kurang tahu tentang hal itu, Pak. Mungkin itu aja. Oh, oke. Stanley mungkin itu dulu, nanti mau berkembang sampai sebentar. Nanti ditanya lagi kalau ada perkembangan yang mau dipertanyakan ini ya. Terima kasih untuk Bung Imran yang ada di RRI Pro 4 Gorontalo. Ya, kita ke RRI Tahuna. Ada Mbak Sulastri. Mbak Sulastri, bagaimana ini, ada mau bertanya-tanya Pak Torang P. Bung Daniel, silakan. Oke, terima kasih. Bung Daniel, mungkin kalau tadi kan ada beberapa media sosial untuk perkembangan sosial media untuk bisa mendapatkan cuan. Terus juga ada novel-novel. Mungkin dari Bung Daniel sendiri, mungkin ada teman-teman mungkin punya komunitas ini, bisa lebih mengajarkan, ada komunitas tersendiri untuk mengajarkan, mungkin ada adik-adik atau lingkungan ini bisa ada semacam bimbingan atau gimana ya, biar anak-anak ini atau komunitas-komunitas yang lain yang tidak tahu ini bisa berkembang, bahwa yang media ini atau sosial media ini cara pengembangan untuk bisa mendapatkan cuan ini seperti itu ya maksudnya. Bung Daniel. Oke. Kalau untuk komunitas sendiri mungkin dalam terkait hal ini kita kurang tahu juga, cuman kalau misalnya dalam untuk pencarian cuan begitu, misalnya melalui aplikasi begitu, kita bisa, untuk zaman sekarang ini kita bisa melakukan penjualan ataupun kita bisa mencari ide dan untuk kita upload di suatu aplikasi seperti tadi contoh yang kita bilang Pak Stanley, seperti FB Pro. Nah, misalnya kalau di TikTok kita bisa mengupload video yang mungkin kita bisa juga menjual suatu produk yang kita bikin, dan juga kita bisa menjual melalui live seperti live TikTok ataupun live dari Facebook ataupun live dari Instagram yang mungkin dapat membantu orang dalam menjalankan penjualan bisnis tersebut. Kira-kira seperti itu aja. Oke, sip. Oke, mungkin itu dulu aja. Nanti kita lihat perkembangan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Sulastri yang ada di RRI Tahuna ya. Kita beralih ke RRI Talaut. Halo, selamat siang RRI Talaut. Gimana ini? Oke, baik. Pendengar, kita break dulu ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Magota Bacerita karena ada yang mau lewat berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup. Hoax tuh. Widih.
Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id. Ya baik, pendengar RRI Manado, RRI Talaut, RRI Tahuna dan juga RRI Gorontalo. Kita kembali lagi di Magota Bercerita. Oke Bung Daniel ya. Ini kita ke peluang dan tantangan ya. Gimana menurut Bung Daniel peluang dari teknologi digital sekarang? Kalau untuk peluangnya sendiri itu mungkin peluang yang dapat kita cari di media digital sekarang ini mungkin sangat banyak lah. Banyak. Nah, kalau dari peluangnya tersebut kita bisa mencari cuan Iya, lewat mendapatkan sebuah keuntungan, penghasilan, mungkin ya. mendapatkan penghasilan, mendapatkan suatu informasi, dan kita juga bisa membantu lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Membangun suatu bisnis. Bisnis. Nah, kalau dalam hal itu juga kita bisa saling membantu lah, saling men-share apapun itu. Kalau DP Iya, jadi DP banyak sekali DP peluang pokoknya kalau kita lihat ini Kang Bung Daniel ya. Jadi bisa jadi artis dadakan juga boleh. Karena ada peluang yang orang boleh misalnya dari YouTube itu Kang. Toh, dari YouTube, toh dari TikTok. Kadang-kadang seperti orang yang pernah viral Kang. Mungkin karena dia memposting sesuatu yang membuat netizen merasa tertarik, dorang share DP video tuh dia. Akhirnya video itu jadi viral toh. Ketika dia jadi viral, maka ini jadi satu apa Kang? Rupa tentalala toh tadinya toh, misalnya dia posting dia DP anak video, akhirnya jadi viral dan akhirnya diundang di suatu media televisi. Nah ini satu peluang yang menarik toh. Jadi manfaatkanlah teknologi sekarang ini. Jadi kalau mungkin ada tamang-tamang yang bilang nak suka, jangan bilang begitu karena orang belum coba toh. Sama yang misal kita making konten kreator, making video, kita coba-cobainnya jadi. Setelah lihat banyak yang like Nah, ada yang kasih bintang. Ini kan satu hal yang menarik menguntungkan. Nah, mungkin kalau DP ini Bung Daniel? DP peluang lainnya juga. Peluang lain. Kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir. Itu dia. Kritis dan secara kreatif lah. Jadi kita bisa mengidekan suatu hal dimanapun dan kapanpun kita bisa menerapkan ide tersebut. Nah, dalam hal ini juga kita bisa mendapatkan peluang seperti akses misalnya. Kalau kita ingin mencari suatu informasi itu yang berkaitan dengan pelajaran mungkinnya itu bisa juga membantu guru-guru dalam mengajar siswanya. Misalnya dimanapun mereka, misalnya mereka dalam dunia pendidikan mungkin mereka bisa mengajar melalui Zoom. Dan itu mungkin bisa menghemat tenaga bisa menghemat waktu juga. Menghemat biaya lah. Menghemat biaya juga lah. Nah, jarak dan waktu itu sangat hemat. Itu biasa waktu masih corona itu mungkin itu selalu diterapkan itu. Selalu diterapkan karena memang kondisi yang mungkin belum memungkinkan. Nah, juga di satu sisi kita bisa
mendapatkan suatu informasi yang mungkin berkaitan dengan pekerjaan, itu bisa iya. melalui digital. Digital. Nah, mungkin dalam hal ini juga sangat penting untuk kita membangun hubungan komunikasi kepada siapapun, karena memang dunia pekerjaan pada saat ini yang paling dibutuhkan itu adalah lobby antara orang. Iya. Jadi kalau kita mungkin berteman dengan orang banyak, dengan apapun itu yang mungkin bisa membantu kita dalam mencari suatu pekerjaan di dunia yang akan datang nanti. Iya. Betul. Nah itu dia peluang. Nah kita masuk ke DP tantangan ini, Bung Daniel. Kira-kira Kalau DP tantangannya tantangan yang ada ini mungkin dari segi orang tua lah, misalnya Orang orang tua. tua dalam mendidik suatu anaknya. Mungkin dalam hal ini hampir seluruh masyarakat di belahan bumi ini, mungkin dari anak remaja ataupun anak kecil ataupun orang tua mungkin semuanya sudah memiliki HP lah dalam hal ini. Nah, memang handphone dalam hal ini bisa membantu kita dalam mencari keuntungan atau bisa membangun komunikasi kepada orang tua, ingin menghubungkan komunikasi lah kita antara kita dengan orang tua ataupun apapun itulah. Nah, mungkin di sini juga orang tua di situ dituntut untuk lebih memiliki peran yang penting lah dalam meningkatkan suatu hal yang mungkin dapat mencegah anak tersebut agar anak tersebut tidak dapat terlalu berlarut-larut dalam dunia media sosial begini. Apalagi mungkin kalau dalam anak-anak kasusnya mereka terlalu banyak bermain game. Nah, dalam hal ini mungkin orang tua tidak bisa mengkontrol anaknya dalam bermain game, karena memang mungkin anaknya sudah terlalu kecanduan, misalnya durang hari-hari bermain game terus. Hari-hari bermain game terus. Sampai dia selupa makan atau apapun itu. Dan DP mata men ini terlihat. Karena memang anak-anak zaman sekarang mungkin lebih fokus kepada handphone dibanding kalau mungkin anak-anak zaman dahulu lebih banyak bermain di luar. Betul. Nah, mungkin memang perbedaan zaman bisa mempengaruhi hal itu. Di satu sisi juga orang tua itu dituntut penting untuk bisa memperhatikan tiap tingkah laku anaknya dalam hal apapun ini, apalagi dalam hal game tersebut. Nah, misalnya ini kira-kira Bung Daniel sebagai mahasiswa kan, kira-kira apakah Bung Daniel ini merasa bahwa literasi digital itu membantu dan seberapa besar informasinya yang bisa dipercaya ini Bung Daniel? Nah, literasi media digital itu bisa membantu kita untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam suatu informasi yang mungkin bisa kita percaya. Nah, dalam hal ini penting untuk kita bisa mengetahui lah dalam suatu informasi tersebut yang kita dapatkan yang dari manapun, dari media sosial ataupun dari media berita apapun itu, kita harus bisa menyaring suatu informasi tersebut. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan kita bisa mengetahui lah apakah hal yang kita dapatkan tersebut benar atau tidak. Mungkin itu. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di RRI Gorontalo kembali. Mungkin Bung Imran sudah kembali ada pertanyaan lagi. Silakan ini Bung Imran yang ada di RRI Pro 4 Gorontalo. Ya. Dan gimana Bung Imran? Halo? Ada? Ya. Oh ada. Silakan. Harap malam ini antara Tahuna, Manado dengan Gorontalo, torang so pakai literasi juga ini, literasi digital. Nah ini DP keuntungan di literasi digital, nggak perlu mau sewa auto mau ke Manado, so langsung baku dapat di sini. Ada pertanyaan buat Bung Daniel. Apakah salah satu keuntungan literasi digital ini memudahkan kalian di FISIP mengerjakan skripsi lebih mudah? Nah, ini hal yang paling bagus ya Pak. Kalau dalam hal ini mungkin jujur hampir semua mungkin anak mahasiswa sekarang mereka menyusun sebuah proposal ataupun menyusun sebuah skripsi begitu, mereka selalu menggunakan bantuan dari AI atau
ChatGPT begitulah Pak. Jadi kayak misalnya jujur saya kan sekarang sementara kuliah dan jalan di semester 6. Nah saya sudah mengajukan judul dan judul saya itu saya mencarinya di sebuah AI yang itu mungkin bisa membantu saya dalam mencari sebuah ide ataupun apapun itu yang ingin saya dapatkan dari AI tersebut Pak. Jadi misalnya Tidak ada apa DP nama? Memang ini sangat luar biasa juga kalau skripsi sekarang minta bantuan dari Pak apa dorong PAD AI dorong bilang. Ai. AI ada nama AI di situ. Tapi apa semua itu hasil dari teman-teman yang ada di FISIP itu, apakah semua skripsinya itu memang apa berapa persen diambil lah? Mungkin sekitar apa 50 50-50 atau 80-20, lebih 80 ke AI atau Nah, kalau untuk zaman sekarang juga mungkin untuk berapa persennya itu bisa dibilang bisa 70% lah Pak. 70% ya. Nah, tapi di dalam 70% menggunakan AI 70% dengan AI, menggunakan AI 70% tersebut. AI. Nah, tapi di satu sisi juga mereka harus bisa mengubah lagi dan karena memang nggak sepenuhnya yang AI berikan tersebut benar. Jadi kayak mungkin mereka udah dapat ide lah dari AI begitu. Tapi mereka harus merubah lagi untuk menyusun kata-katanya lagi agar kata-kata itu lebih sesuai dan bisa diterima oleh dosen tentunya. Bung Daniel tidak takut dengan data-data pribadi yang akan bocor kemana-mana karena kan kalau menggunakan skripsi dengan AI pasti akan minta data-data pribadi. Nah, kalau untuk data-data pribadi itu saya kurang tahu sih Pak kalau untuk data-data pribadi. Cuman kalau menurut saya tidak masalah sih Pak kalau kita mencari suatu informasi di AI begitu karena kayak terkait yang orang judul pembahasan begitu dong. Mungkin itu tidak meminta suatu informasi pribadi terkait kita sendiri sih Pak. Oh. Oke, itu dulu Stanley. Oke. Terima kasih Bung Imran atas pertanyaannya. Ya, oke, kita ke RRI Tahuna ya. Ya, Mbak Sulastri. Oke. Ada pertanyaan Iya, mungkin? siap. Menyambung dari Kak Imran soal data pribadi, mungkin ada tips mungkin dari Daniel bisa dibagi agar data pribadi kita ini tidak diakses orang lain. Misalnya ada Facebook ya seperti itu tidak dihack ini. Nah, kalau dari untuk menjaga keamanan data pribadi itu kita mungkin bisa membackup data data pribadi. Nah, misalnya dalam suatu email atau apapun itu kita mungkin bisa mengikut sertakan nomor handphone dong. Jadi kayak mungkin dalam sistem keamanan ini kita bisa berlipat ganda dong. Jadi kayak mungkin kalau dalam email itu dia dimintakan verifikasi, tapi dia juga harus memintakan verifikasi dari nomor handphone. Nah mungkin dalam hal ini kita mesti memperbanyak akun yang terkait dengan informasi tersebut lah pokoknya Kak. Gimana Mbak Oke, Sulastri? baik. Terima kasih Kak Daniel, Bung Daniel. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Sulastri ya atas pertanyaannya. Ya, apakah kita sudah tersambung dengan RRI Talaut? Oke. Masih bawa omba. Masih bawa omba ternyata kata ini. Belum todo ya. Daniel, Stan satu lagi. Daniel, kalau kita membuat salah satu skripsi lalu menggunakan AI, apa bisa dengan email lain? Yang takutnya kalau kita mau pakai email sendiri, itu yang akan ditakutkan jangan sampai Takut data-data ya? kita akan takut kebobolan. Bolehnya enggak pakai email lain. Nah seharusnya sih kalau untuk itu Pak kita harus menggunakan email lain lah. Agar mungkin kurang privasi itu lebih aman. Kayak contoh kalau dari kita sendiri sih kita kalau untuk daftar akun email begitu, akun AI begitu kita menggunakan email yang mungkin bukan email utama orang. Email utama itu yang mungkin bisa mencakup orang data pribadi dalam e-banking atau apapun itu, mungkin kita bisa menggantinya dengan suatu email yang mungkin kita tidak pakai teman masih terkait dengan orang handphone ataupun orang laptop ataupun hal semacam itulah Pak.
mungkin itu bisa menjaga orang privasi lagi. Terima kasih, itu aja Pak. Oh, oke. Terima kasih. Satu lagi mungkin. Sandy jangan bosan-bosan Sandy. Bagus, pertanyaan lebih banyak lebih bagus ini ya. Yo, Curhat jangan bawa terus diam. kemari. Bu Daniel, mau tanya dulu, konten kreator ini? Kalau Konten. saya kebetulan tidak sih Pak. Tidak. Cuman saya Tidak. ah, Oh, terkira konten Kalau kreator. Bung Imran soalnya- pasti konten kreator ini saya lihat. Ya, bukan, nanda. Belum. Soalnya masih mau tanya kalau Bung Daniel konten kreator, mau tanya DP algoritma di FB Pro itu Algoritma. seperti Nah, apa? DP di algoritma di YouTube itu harus seperti apa? Di TikTok itu harus seperti apa? Di Mau FB itu upload seperti supaya apa? viral, supaya cepat dapat cuan bagaimana? Nah, mungkin kalau untuk DP kalau memang kalau orang di RRI boleh sih membuat viral, cuman setengah mati sekarang harus fokus dan fokus. Kerja dan kerja. Gimana ini Bung Daniel? Nah, kalau dalam hal algoritma tadi itu, Pak, Algoritma. mungkin karena memang saya nggak terlalu aktif di media sosial, cuman yang saya tahu mungkin kalau untuk mendapatkan suatu penghasilan dari misalnya FB Pro atau dari TikTok begitu, kita ya tergantung jumlah target penontonnya mungkin dalam. Mesti berapa jam tayang itu? Nah, kalau misalnya kalau di FB Pro itu kalau nggak salah dia 1 bulan itu, misalnya kita bisa dapat 1 juta penonton dalam 1 bulan itu, dia bisa bayaran ya sekitar berapa ya? 1 juta penonton dalam 1 bulan. 1 bulan itu maksudnya dalam keseluruhan video yang kita upload. Oh, Nah, cuman untuk DP bayaran kita nggak tahu sih DP spesifik berapa Pak, cuman itu bisa menjadi ladang penghasilan lah intinya. oke. 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 Masih ada? Bung Boleh Imran. ya. Oke, Bung Imran masih ada lagi? Boleh ya. Mau tunggu patah laut kok ini. Iyo, talaut lagi dah mau tunggu ini belum masih bawa ombak kata. Ini Bung Daniel. Apakah literasi digital itu efisien? Kan dari tadi kita bicara tantangan, kan? Nah, kalau peluang dari literasi digital itu apa kira-kira DP contoh? Kalau contoh dari DP Peluang dari literasi digital itu apa DP contoh dong? Maksudnya supaya yang pendengar yang hobi medsos toh orang mau cari tahu kira-kira apa. peluangnya itu DP, kalau untuk DP contoh itu bisa dalam hal karir ekonomi lah Pak. Mungkin yang saya akan sedikit membahas dalam karir ekonomi itu Karir bisa ekonomi, mendorong kita dalam dunia bisnis. bisnis. Nah, itu kita bisa melakukan suatu kegiatan yang namanya UMKM mungkin. Wah, ini dia UMKM. begitu, ya mungkin dapat membantu orang penjualan lagi. Iya. Jadi kan sekarang ada lagi marak itu e-commerce toh. E-commerce Elektronik apa itu artinya e-commerce itu ya? Mungkin biasa kan orang suka coba pesan-pesan pesan-pesan baju, sepatu, barang toh. Nah, ini membuka peluang juga kan? Membuka peluang bagi semua orang. Bagi semua orang Jadi untuk siapa aja bisa. siapa saja bisa itu adanya e-commerce ini. Tapi memang di sisi lain juga Selain memang ada pro dan kontra juga kan ini e-commerce ini toh, terutama bagi pelaku usaha yang ada di orang daerah, misalnya ada punya toko toh, itu karena bisa mempengaruhi orang pemasukan. lah, karena memang karena adanya e-commerce tersebut. Cuman di satu sisi namanya dunia perdagangan itu semuanya bebas. Tapi sebenarnya kalau dorang juga bisa memanfaatkan media tersebut mungkin bisa membantu mereka untuk saling dalam penjualan. Sambil dorang bajual secara real, yang bajual online boleh mix sama-sama tuh. Jadi rupa ada misalnya toko nih dia live, toh dia siaran langsung misalnya toh. Jadi itu netizen juga boleh mau lihat, tuh di toko situ kok ada barang-barang nih dia. Jadi akhirnya orang bisa datang di toko tuh dia. Jadi memang penting juga kreativitas orang masing-masing lah. Tinggal kreativitas orang tuh. Kreativitas masing-masing, betul Pak. Karena mau tidak mau orang mesti
ini teknologi digital ini mesti orang gunakan. Gunakan ya Iya. sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Kalau salah-salah bisa ditinggalkan. Nah, Salah bisa ditinggal. banyak kan sekarang kita lihat banyak toko yang tutup, toh. Toko-toko besar. Mungkin imbas dari karena orang tidak bisa berkreasi lah. Karyawan-karyawannya tidak ada yang mau berkreativitas untuk jual secara online. Secara online ataupun nah betul dalam Tuh, hal itu. gimana Bung Daniel? Oke, betul Pak. Iya. Oke, baik pendengar, menarik pembahasan kita tentang literasi digital di siang menjelang sore hari ini. Tapi kita akan break dulu. Mau minum dulu Kang Bung Daniel ya. Kita break dulu. Ada yang mau lewat berikut ini. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Oke, dan baik pendengar sekalian, di siang menjelang sore hari ini kita di Mimagota Bercerita yang masih membahas tentang literasi, tantangan dan peluang literasi digital di era modern. Nah, Bung Daniel, ini sekarang kan lagi segala sesuatu kita mengacu pada artificial intelligence kan. Nah, ini untuk mempermudah. Nah, kalau siapa yang tidak menggunakan atau tidak beradaptasi dengan ini, mungkin itu bisa tergusur lah mereka. Karena memang dalam hal ini mungkin kita harus bisa menyesuaikan juga dengan teknologi yang ada. Jadi kita ini tidak mungkin kita harus mengikuti cara yang tahun-tahun lalu kita punya dibandingkan zaman sekarang yang mungkin dalam AI ini bisa membantu kita lah dalam hal apapun itu. Iya, karena segala sesuatu kegiatan proses mulai dari pekerjaan, kemudian pendidikan, materi dan lain-lain sebagainya, ini akan mudah kita akses dengan menggunakan AI tersebut. Ya. Sesuai dengan kalau kita sebagai penyiar, maka kita bisa mencari naskah atau apa AI tersebut lewat AI itu tersebut. Misalnya mau bikin satu berita atau apa, orang bisa coba cari
lewat AI itu, AI tersebut. ChatGPT misalnya. Memang betul sangat membantu sekali. Sangat membantu untuk membuat naskah AI. Ya, mungkin Iya, karena apa saja bisa bikin audio, toh, audio, bikin visual. Kalau yang dia ada AI Pro itu kita bisa membuat sebuah gambar, menggabungkan sebuah gambar yang mungkin dan juga bisa video orang. Video, iya. Saya coba masuk di ChatGPT, saya tanya kalau bikin video tuh bikin begini boleh. Ternyata dia bisa buat apa yang ada di pikiran saya jadi. Dia bisa bikin. Apalagi kalau memang sudah misalnya sudah berlangganan yang ke Pro itu dia bisa lebih dalam lagi dalam membantu membantu orang lah. Jadi misal kita bikin satu foto, misalnya foto karikatur misalnya kan, kita bikin promptnya, kita mau deskripsikan mau orangnya itu seperti apa dia bisa. Kepala besar, badan kecil, toh? Dia bisa membuat Dia spesifik bikin mungkin. spesifik mungkin seperti apa yang kita harapkan. Nah, itulah kelebihan dari AI ini. Bahkan gambarnya memang nyata. Memang nyata, sesuai lah dengan apa yang kita harapkan atau yang kita mau lah. Nah, yang kita mau. Nah, ini satu hal yang sangat menyenangkan buat kita kan, Bung Daniel ya. Betul. Kalau kita dulu belum ada seperti ini jadi susah. Jadi susah lah. Karena memang AI juga itu dalam dunia pekerjaan itu, kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi dalam AI tersebut, kita tidak menguasai orang pekerjaan, orang itu bisa digantikan dengan AI. Ya, dalam memang beberapa dulu, tahun ke depan. Pernah ada waktu dulu bilang penyiarnya itu kalau malas-malas itu nanti bisa diganti AI. Dengan AI semua itu. Betul kan? Betul. Iya, suaranya. Karena memang suara sekarang bisa cloning kan? Misalnya suaranya Bung Daniel bisa dia tiru, bisa diambil. Ditiru apa saja. Nah, literasi digital ini dapat meningkatkan kreativitas ya Bung Daniel, dan juga bisa menginovasi. Sebagai closing statement, apakah yang bisa Daniel sampaikan terkait hal ini? Nah, dalam terkait hal ini mungkin kita harus bisa mengetahui apa itu AI. Mungkin banyak orang yang udah tahu, cuman banyak orang juga yang nggak tahu bagaimana cara penggunaannya yang sesuai, bagaimana cara penggunaannya yang betul dan baik dan benar. Nah, dalam hal ini juga AI juga memiliki dampak yang buruk ke depannya. Kalau memang terus menerus dia semakin berkembang, itu bisa juga membuat dampak yang buruk, misalnya dalam hal video. Nah, dalam hal video sekarang mungkin orang melihat suatu video yang itu sebenarnya dari AI tapi mereka mengira itu video asli. Itu dia. Nah, dalam itu kan jadi tergantung juga dari oknumnya yang membuat video tersebut yang dia pakai AI. Misalnya gambarnya Bung Daniel sama gambarnya artis dia ini. bisa menggabungkan hal dia bisa lain. membuat satu gambar video yang kelihatan nyata. Yang kelihatan nyata itu yang mungkin yang secara orang yang tidak tahu dia kira itu asli. Itu pentingnya lagi memang literasi. Iya, pentingnya literasi, jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita salah dalam membedakan suatu video ataupun apapun itu. Mungkin kita lihat video tersebut asli, padahal video tersebut memang dari AI. Dan itu akhirnya bisa jadi fitnah kan? Dan bisa jadi fitnah. Anak kutek subah Google, ngana subah ini dengan ini, napa tuh video? Ternyata cuma dia bikin pakai AI. Memang AI itu memiliki dampak yang baik dan juga memiliki dampak yang buruk lah dalam hal tersebut. Mungkin kita sebagai manusia kita bisa menyikapinya sebagaimana mungkin lah, karena memang terlebih AI ini juga dirakit oleh manusia, dibuat sendiri oleh manusia. Jadi dibuat juga oleh manusia, tapi oleh manusia. Ada juga DP kekurangan ada DP kekurangan dan juga kelebihan yang mungkin sangat lebih lah dalam hal apapun itu untuk membantu manusia lah. Iya, betul Kira-kira sekali. Seperti itu, Pak. Ya, jadi sahabat pendengar RRI Manado, RRI Gorontalo ya, Pro 4 RRI Gorontalo dan juga RRI Pro 1 Tahuna ya. Dan sayang sekali karena rekan-rekan saya yang ada di RRI Talaut belum bisa tersambungkan karena ada satu dan lain hal ya.
Dan baik, kita akan segera akhiri untuk obrolan kita di Magota Bercerita siang hari ini, yang mana kita sudah bercerita dan membahas tentang literasi digital, tantangan dan peluang di tengah era modern. Ya, Bung Daniel, terima kasih ini atas waktunya sudah bersama-sama kita Baik. di siang menjelang sore hari ini di Magota Bercerita. Mungkin lain waktu kita bisa bersua lagi di lain topik. Siap, Pak. Oke, sampai di sini sahabat pendengar ya, Pro 4 RRI Manado, RRI Tahuna dan RRI Gorontalo. Terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa lagi di acara Magota Bercerita di acara berikutnya di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa. Bersatu